Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuknya fokus, penuh tumpuan, 3 dalam 1, gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak. Gerak minda, mindset kita mengikuti apa yang kita baca, dan gerak rasa hadirkan di dalam hati kita. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, sudah barang tentu surah Al-Fatihah itu full dengan barokah setiap ayat, setiap kalimat, bahkan setiap huruf. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Dikatakan ibu itu yang mengandungkan ibu. Jadi seluruh isi kandungan dalam surah Al-Quran yang 114 surah itu diringkas diringkas dalam surah Al-Fatihah yang 7 ayat. Ya, dan begitu istimewanya 7 ayat itu di surah Al-Fatihah itu merupakan satu keistimewaan buat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan sungguh kami turunkan kepadamu ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Padahal kita tahu surah Al-Fatihah itu termasuk Al-Quran kan? Ya, surah Al-Quran itu bukan surah Al-Fatihah itu. Hah? Kok demeneng ya? Surah Al-Fatihah. Akan tapi kena disebutnya wal Qur'anal azim, disebutkannya Al-Quran yang agung, berasingan surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah satu istimewa, disebutkan walaqad atainaka. Ka itu kepada siapa? Kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an adalah kalam Allah. Ditujukan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang terbesar, yaitu walaqad atainaka, sungguh kami berikan kepadamu ya Muhammad ya sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Loh, apa surah Al-Fatihah 7 ayat? Iya. Coba kita baca mulai dari, kalau kita mengikut hujjah Imam Syafi'i, dimasukkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa ayat tuh? 7. Lalu kita pergi ke Makkah Madinah, dan orang-orang yang bermadzhab Hanafi tidak memasukkan bismillah, tapi kita bismillah dibaca juga tapi dengan sir, karena bismillah itu merupakan satu ayat yang berdiri sendiri sebagai pemisah antara surah satu dengan surah yang lain. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Qur'an itu disebut berapa kali? Berapa kali? Cabutan bertuah malam ini, siapa yang dapat? Berapa kali surah Al-Fatihah, surah Bismillahirrahmanirrahim ayat diulang? 114 kali. Loh, dalam surah At-Taubah kan tak ada Ustaz. Ya, iya, walaupun surah At-Taubah tak ada, akan tetapi disebutkan dalam surah An-Naml 2 kali. Satu pemisah antara surah, dan surah An-Naml itu disebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Maknanya digabung jadi satu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis dalam Al-Quran 114
kali, sama dengan jumlahnya surah Al-Quran itu 114 surah. Nah itu, tadi kan setiap kali ayat akhir lepas itu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi surah ini akhir, untuk surah awal Bismillahirrahmanirrahim. Tapi surah At-Taubah itu tidak. Kenapa surah At-Taubah tidak? Karena memang ya surah At-Taubah itu surah azab untuk orang-orang kafir. Jadi tak payah disebut, dipisahkan dengan bismillah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca bara'atun minallah, dan begitu seterusnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat yang berdiri di sini. Maka apabila kita berada di Makkah Madinah tak pernah bismillahirrahmanirrahim itu dibaca toh. Ya, waktu kita menunaikan ibadah haji, waktu kita menunaikan ibadah umroh, ketika kita berada di Haramain, Imam Haramain Makkah Madinah tidak menyebutkan bismillah Ustaz. Maknanya surah Al-Fatihah itu 6 ayat, tidak, 7 ayat juga. Coba kita kira lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 ya. Ar-Rahmanirrahim. 2. Maliki yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan selalu kan gitu kan? Ya. 6. Terus baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Maka disebutnya 7 ayat yang diulang-ulang. As-sab'ul matsani. As-sab'u itu artinya 7, al-matsani yang diulang-ulang, karena setiap rakaat mesti kita membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan berkatnya surah Al-Fatihah yang pertama kita mohon kepada Allah. Yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita, karena iman kita ini ada kalanya yazid, bertambah, yangkus, berkurang. Apabila kita jauh dari majelis-majelis ilmu, tak pernah dengar nasihat, asik hiburan, asik setan gepeng, ya, maka iman kita akan berkurang. Ketika kita menghadirkan di majelis ilmu, ketika kita menunaikan sholat berjamaah, ketika kita berada di majelis zikir, iman bertambah, ya. Maka kita mohon kepada Allah agar supaya iman, teguhkan iman Islam kita, sehingga tidak goyah iman kita. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman kepada orang-orang yang beriman itu dengan ucapan la ilaha illallah, tetap menghunjam di dalam lubuk kalbu yang sangat dalam. Ya, sebab itu fil hayati dunia, sama ada hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti, tetap kita bawa kalimat tauhid la ilaha illallah sampai kepada akhir hayat kita. Ya, yang kedua kita mohon kepada Allah tuh, ya, kita mohon kepada Allah. Pertama iman kita, teguh iman kita, tentram jiwa kita. Nah itu ketentraman, ketenangan itu kan diidam-idamkan dan dicita-citakan oleh sesiapapun juga, ya. Tapi ketentraman itu di mana? Kan pada hati, bukan pada harta, kedudukan, jabatan, pangkat. Bahkan ramai orang yang zaman sekarang ini, orang yang kaya raya tapi hidupnya tak pernah tentram, ya. Asik takut aja, baru nak tidur bludak, alamak, jadi perancat dah. Padahal apa itu? Jangan-jangan perompak masuk, jadi dia disuluh lampu, kucing dah, ya. Jadi tak pernah tenang. Sebenarnya tentram, ketentraman jiwa, ketenangan jiwa itu pada hati. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tentramkan jiwa dan rumah tangga kita. Yang ketiga, mohon kita kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah berikan negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru hara dan musibah. Di akhir zaman ini, masya Allah, di mana-mana ditimpa musibah yang banjirnya, ya. Bayangkan baru beberapa yang lepas itu Dubai, belum pernah terjadi sepanjang sejarah Dubai. Dubai negara yang kaya raya, ya. Kaya raya, tapi dalam sekelip mata diranapkan oleh Allah
dengan banjir, ya, yang belum pernah terjadi dalam sejarah Dubai. Ya, mesti ada something wrong tuh, ya, di Dubai. Kenapa? Ya, karena dia rajanya, dia merasmikan, ya, kuil yang terbesar di dunia, kuil Hindu. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan, walanudhiqannahum minal adzabil adna, sungguh kami timpakan kepada mereka azab yang kecil, dunal adzabil akbar, belum lagi azab yang dahsyat, yang besar, yang tak ada tolak banding, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Kembali, dekatilah Allah, ingatlah Allah, hidup ini hanya sementara saja, ya. Maka kita mohon kepada Allah untuk, ya, dijauhkan negeri dan negara kita dari huru-hara, bencana, peperangan, ya. Itu di Dubai, belum lagi puting beliung yang melanda di mana itu, di Oklahoma. Tahu Oklahoma ke mana? Alah, paling kasih sebelah darat itu di Oklahoma, disapu habis. Allah kirimkan tornado, puting beliung, ya. Nah, itu kenapa? Karena Amerika membantu Israel. Allah tak ridho, baru sedikit saja diturunkan tornado, baru sedikit saja Allah kirimkan tentera dari langit, berkat doanya orang-orang yang beriman, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, ya Allah hancurkanlah musuhmu dan musuh agama Islam, diranamkan oleh Allah, ya. Jadi kita mohon kepada Allah untuk kita diselamatkan negeri dan negara kita dari bala bencana musibah di akhir zaman. Sekarang sudah berada pada penghujungnya, Tuhan-Tuhan. Berbagai fenomena-fenomena alam, yang jelas alam tidak akan berfenomena, itu semuanya atas izin Allah, kehendak Allah untuk memberikan peringatan kepada hambanya supaya eling, supaya kembali ke pangkal jalan, ya. Di negeri Cina terjadi, di Yuan, ya, gelap, ya, 3 hari. Sekarang udah terang belum? Udah 3 hari lebih, ya. Gelap, jam tengah hari, jam 1 siang seperti tengah malam, ya, dan belum pernah terjadi semua. Ini semuanya menunjukkan bahasanya dunia ini sudah rente. Karena kita mempersiapkan diri untuk kehancuran, dunia pasti akan dihancurkan oleh Allah. Karena sudah menjadi kata dua Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini pasti akan hancur, pasti akan binasa, pasti akan rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanya Allah yang maha agung dan maha mulia. Kita akan kehabisan hidup, cepat atau lambat. Kita akan terputus hidup kita, maknanya kita akan berjumpa dengan kematian. Dan ketahuilah bahwasanya kematian itu bukan akhir kehidupan kita, namun pada hakikatnya awal kehidupan kita untuk menempuh kehidupan yang abadi di sisi Allah. Maka sebelum kedatangan ajal, sebelum tiba kematian, sambungkan semasa kita masih hidup ini kepada Allah yang maha hidup. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, dialah maha tunggal, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kerajaan, segala hak milik, segala kekuasaan, ya. Walahul hamdu, baginya segala puji. Yuhyi, dia yang maha menghidupkan orang mati, dan wayumit, dan juga mematikan orang hidup. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wirid-wirid selepas sholat yang kita baca itu jadikan bahasa ibunda kita, baca dalam keadaan live,
Baca dalam keadaan online dengan Allah. Ketika kita menyebut kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak hanya berada di bibir kita, gerak raga saja tanpa kita sertai gerak minda dan gerak rasa. Ya, maka mohon kepada Allah jalan yang selamat tak ada lain. Di akhir zaman yang penuh dengan berbagai musibah yang menimpa penduduk bumi, bahkan tanda-tanda kiamat kubro sudah banyak, dan peperangan antara Yahudi dan antara Yahudi Bani Israel dengan Palestina ini merupakan awal tanda kiamat kubro, karena Rasul SAW mengatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi perang antara kamu orang Yahudi dan orang Muslim. Ayaqatulunakum wa yuqatilunakum. Mereka memerangi kamu dan kamu memerangi mereka. Tapi Allah seakan menjamin kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena Allahu waliyul ladzina amanu. Allah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah lindungi. Bagaimana hebatnya tentara Hamas, tak terberikan ketika berhadapan dengan tentara-tentara Israel. Banyak yang bunuh diri, ramai yang dia mundur, tak mampu berhadapan dengan tentara Hamas. Baru tentara Hamas saja, belum yang lain-lain, semuanya akan attack kepada orang Yahudi Bani Israel. Dan Allah sudah janji Allah akan memenangkan kepada orang yang beriman, sehingga nanti orang-orang Bani Israel, tentara Israel, apabila dia mundur, nak sembunyi kemanapun dia sembunyi, hatta idza taba'al yahudi wara'al hajar aw wara'al syajar fanataqas syajar fanataqal hajar ya muslim hadza yahudi wara'i faqtulhu. Ketika orang-orang Yahudi nanti nak sembunyi di belakang batu, batu akan memberitahu, hai orang Islam, ini ada orang Yahudi, tentara Yahudi ada di belakang saya, bunuhlah dia. Ketika dia sembunyi di belakang pohon kayu juga akan memberitahu, wahai ya muslim, wahai orang Islam, ini orang Yahudi ada di belakang saya, bunuhlah dia. Jadi nanti kejap lagi nanti batu dan kayu pun boleh ngomong, boleh buat laporan. Entah macam mana dia boleh dikesan, laporan itu sama dengan bahasa yang orang Islam semua tahu, ataupun dengan melalui signal atau melalui satu pertanda, oh di sebelah sana itu ada orang Yahudi, sehingga itu buktinya ada petunjuk, sehingga tak ada tempat selamat bagi orang-orang Yahudi. Dan ini sudah dimulakan, maka apa yang kita perlu buat? Jalan yang lain adalah fafirru ilallah, dekatkan diri pada Allah. Dekat diri pada Allah itu jalan yang paling selamat. Lah untuk mendekatkan diri pada Allah itu macam mana? Karena Allah boleh dekat dan boleh jauh. Bila masa Allah dekat dan bila masa Allah jauh. Apabila kita tak mengingati Allah, lalai dari mengingati Allah, maknanya Allah jauh dengan kita dan kita jauh dengan Allah. Tapi ketika kita mengingati Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Dikau ya Rabb. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri. Doa siapa itu? Siapa yang mula-mula melafazkan kalimat itu? Tak tahu. Tak ada yang jawab. Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, dimuat ikan masuk perut ikan. Ada makanan tak situ? Tak ada. 40 hari 40 malam tak makan. Mati Ustaz. Tak ada pun. Pasal apa? Dia zikir kepada Allah. Sehingga nanti kalau terjadi satu tanda besar hari kiamat, nanti akan terjadi suatu kebuluran, akan terjadi kemarau yang panjang selama 3 tahun, sehingga tak ada apapun yang boleh ditanam.
Ketika itu manusia banyak kebuluran, berebut makanan. Hanya karena sesuap dua suap makanan orang sanggup berbunuh satu sama lain. Ya. Dan itu pasti akan terjadi, pasti akan terjadi, entah bila. Karena itu tanda kiamat kubro. Ya, sebelum nanti Dajjal juga akan membuat tipu daya yang lebih hebat lagi, karena Dajjal itu nanti dia akan propaganda, aku adalah Tuhanmu yang tinggi, ikutilah aku. Tengok kalau tak percaya, langit itu sekarang tidak menurunkan hujan, maka kemudian dia turunkan, wahai langit turunkanlah hujan, maka hujan akan turun. Semua orang oh iya berarti Tuhan, padahal ya Dajjal itu fitnah, masih Dajjal fitnah yang akan maharajalela, ya, yang dibimbangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa umatnya. Maka minta kita jangan sampai kita masih hidup semasa Dajjal ada, takut kita tak tahan, ya, kemudian iman kita jadi lepas. Maka jalan yang selamat, fafirru ilallah, dekatilah Allah, kembali kepada Allah. Kita raikan masjid kita, kita imarahkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Ayo kita ya rancakkan ataupun kita semarakkan sholat berjamaah 5 waktu. Masjid ini kita hidupkan suasana masjid kita ini dengan semangat sholat berjamaah. Semarak tidak hanya terutama sholat subuh, semarak sholat subuh berjamaah supaya Allah turunkan rahmat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk Qaryah ini beriman dan bertakwa semuanya kepada Allah, niscaya ya la fatahna, sungguh, bahkan tidak hanya niscaya, sungguh, lam tu lit ta'lil, lit ta'kid, lam ta'lil lit ta'kid, sungguh, pasti, jangan ragu lagi. La fatahna alaihim, ke atas mereka, ke penduduk Qaryah ini, barakatin minas sama, berkah, keberkatan dari langit. Ketika turun barakah, diturunkan air hujan yang menyuburkan bumi kita, menyuburkan tanaman-tanaman, biji-bijian, buah-buahan yang kita menjadi rezeki buat ahli Qaryah ini. Itu janji Allah, dan Allah tak akan pernah ingkar janji. Ya, dari bumi dikeluarkan hasil bumi kelapa sawit, ya, luar biasa. Satu tandan ada 250 kg. Ya, 4 tandan 1 tan, kan? Itu kalau diberkati oleh Allah, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan azab pada mereka karena mereka mendustakan ayat-ayat aku, kata Allah. Maka jalan selamat, ayo kembali kepada Allah. Ya, lama kita tak jumpa ya. Berapa bulan kita jumpa? Kok urung takon kabari piye? Selamat ora? Kabar gimana, kabar baik ya? Alhamdulillah, syukur dipertemukan semula. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong ngudu. Suwe ora ketemu pesan meneh ya di majelis ilmu ya gitu. Alhamdulillah diberkati oleh Allah. Lah ini yang namanya berkah, umur kita barokah. Kalau ini yang terbaik anugerah Allah itu apabila kita dilimpahi barokah. Barokah itu wong tuwa dhisik ora iso ngomong barokah apa? Berkat. Berkat itu penganan. Berkat itu apa? Ngambrek-ambrek orang mekakat. Artinya anugerah yang melimpah, yang tak ada bandingannya. Itu namanya barokah. Ziyadatul khair, melimpahnya kebaikan. Ya, saya nak ucapkan selamat hari raya entek. Dah habis dah. Mulai dari sebelum Ramadan dulu ya, sampai bulan Syawal, sampai Dzulqa'dah.
tak jumpa. Alhamdulillah kita dipertemukan semula dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Ya sehat kabeh. Alhamdulillah. Pesona sing kelong. Pesona sing balik. Ya, ya kalau balik itu memang yang sudah, ya kita doakan saja mudah-mudahan kubur mereka dijadikan taman-taman surga. Itu untungnya kita ya hadirkan di majelis ilmu. Apabila kawan-kawan kita doa satu jamaah, kita satu masjid ini dipimpin oleh imam, kita baca surah Al-Fatihah, dikirimkan kepada si fulan, pasti sampai. Alhamdulillah nasib baik. Dulu saya sentiasa menjaga sholat berjamaah, doa imam sampai mam, ya, doa-doa kita semuanya sampai. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu jaminannya dari Allah. Ya, dan orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang meninggal 1 bulan yang lepas, 2 bulan yang lepas, 3 bulan yang lepas. Doa kita sampai kepada mereka, nyambung. Kenapa? Waktu hidup di dunia ada jaringan yang menyampaikan, kita sama-sama sholat berjamaah. Tapi kalau waktu hidup di dunia tak pernah jengah masjid, tak pernah hadirkan diri majelis ilmu, tak pernah sholat jamaah, doanya tak sampai, offline bro. Tak nyambung. Karena waktu hidup dunia ya, imam doa tak sampai-sampai. Kenapa? Ya tak ada jaringan dah. Macam kita punya handphone, kalau tak ada jaringan, pekak-pekik macam mana pun tak boleh dengar juga kepada orang yang kita ajak cakap. Boleh tak? Betul tak? Iya, tak ada jaringan. Walaupun telepon canggih sekalipun jaringan tak ada. Ya. Tapi walaupun telepon tak berapa canggih, tapi ketika dial, oh ada jaringan. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kat mana? Saya berada di Perak sana. Jauh, nyambung. Demikian juga kalau kita berada di, ya, kita hadirkan diri dekat dengan Allah, ya, sentiasa kita menghimpunkan diri, jadikan masjid rumah Allah ini, ya, kita berada menjadi tetamu Allah mulia sekarang ini. Nama kita pun viral di penduduk langit sana, disebut-sebut itu loh si fulan, si fulan. Sepanjang kita berhimpun di majelis ilmu seperti ini, malaikat-malaikat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan, ya, sehingga akan mendoakan sepanjang majelis ilmu ini berjalan. Para malaikat sentiasa mendampingi kita, mendoakan, ya Allah, di antara yang hadir ini ada yang hajat kepadamu, ya Allah, tunaikan hajat dia, ya Allah. Tuh. Malaikat yang mendoakan, ya. Itu sabda Rasul, bukan omongan saya. Omongan saya boleh didustakan. Iya dusta. Ini Rasul yang mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafat alaihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. 4 perkara yang Allah anugerahkan kepada kita pada malam hari ini. Untung kata untung. Macam tak untung aja. Ya, untung luar biasa. Karena siapa menghadirkan diri, berhimpun di rumah dari rumah-rumah Allah, masjid di rumah Allah. Ya, ya celuna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Tadi saya bacakan ayat Allah, baca surah Al-Fatihah, ya, baca firman Allah, ya, Tuan Imam tadi baca surah Ar-Rahman, ya. Itu baca kalam-kalam Allah. Wa yatadarasuna bainahum, kita saling mendengarkan majelis ilmu, ya, majelis tadzkirah. Illa hafat alaihimul malaikah, Allah akan turunkan para malaikat yang membawa rahmat, yang sentiasa mendoakan kita sepanjang majelis ini berjalan, ya. Hafat alaihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala penuhkan rahmat, kasih sayang dilimpahkan oleh Allah karena rahmat Allah diturunkan di masjid. Maka masuk saja ke masjid, apa doa yang kita baca? Macam tak baca aja. Masuk asal masuk bledeng, keluar blus, ya. Kalau masuk masjid ya baca doa atau guys, bro, sis.
Apa doanya? Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya, tak apa. Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku, waftahli dan bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Jadi rahmat Allah diturunkan full di masjid ini, sehingga siapa yang keluar dari masjid membawa rahmat, ya, membawa kasih sayang Allah, sehingga rumah kita dirahmati oleh Allah, membawa barakah, rahmat, rumah tangga kita diberkati oleh Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketentraman jiwa di masjid, tentram jiwa kita. Kalau di rumah kadang-kadang risau, rungsing, macam-macam, gelisah, confused, boring, ya, datang di majelis ilmu, masya Allah, tenang. Karena saking tenangnya boleh tidur, duduk aja boleh tidur. Di sana gunung, di sini gunung, ya, di tengah-tengah, ya, rumput pegaga. Di sana bingung, di sini bingung. Datanglah ke majelis taman surga. Itu taman surga, majelis ilmu namanya taman surga. Taman surga. Nah, kalau kita berada waktu hidup di dunia ini seronok berada di taman surga, ada harapan kalau dimasukkan ke dalam surga. Kalau di dunia tak pernah menghadirkan diri di majelis ilmu, artinya tanah dimasukkan ke dalam surga. Lah kok mati nak masuk surga? Surga ini mbahmu apa? Untuk masuk surganya sekarang ini, jangan beralasan sibuklah, tak ada masalah. Ya, 24 jam loh kita dibagi umur sehari semalam. Majelis ilmu berapa menit je? Ketika kita dapat meluangkan masa majelis ilmu, wa khosyatumur rahmah, ya, wa nazalat alaihimus sakinah, ketentraman jiwa, ya, wa dzakarallahu fi mana indah, nama kita harum disebut-sebut oleh penduduk langit. Ketika para penduduk langit, orang-orang muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, nyambung jiwa kita, nyambung spiritual kita, nyambung rohaniah kita, nyambung batiniah kita kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Ulaikal muqarrabun, mereka-mereka orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita akan nyambung kepada Allah. Ya. Untung gitu nih menjadi umat di akhir zaman, ya Allah. Bahkan Rasulullah suatu hari, ya, sangat gembira sekali ketika turun ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, gembira sekali, sehingga pada pagi hari itu sangat seronok sekali, happy sekali, bersinar-sinar, berbinar-binar. Memang Rasulullah juga berbinar, tapi tidak seperti pada waktu itu turunnya akhir surah Al-Baqarah. Ya, Nabi memang kan sentiasa berwajah berseri-seri, ya. Akan tapi waktu pagi itu sangat berseri-seri, rupanya turun, ya. Rasulullah sangat gembira turun ayat akhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan selalu kita baca dalam tahlil itu, ya, waktu kita tahlil kita pikir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah menjawab, na'am. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah jawab, na'am. Ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah jawab, na'am. Ya. Wa'fu 'anna. Allah jawab, na'am. Waghfir lana. Allah jawab, na'am. Warhamna. Allah jawab, na'am. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah jawab, na'am. Masya Allah, Rasul bikin gembira karena ini jaminan untuk umatnya, yang mana Rasulullah SAW sentiasa membimbangkan umati. Tapi ketika mendapatkan turun wahyu dari Allah, jaminan untuk umatnya,
bahwasanya Allah tidak membebankan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa, ya, ramai yang tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah sholat 50 waktu. Ya, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan satu kewajiban kepada umat di akhir zaman ini hanya 5 waktu aja, bukan 50 waktu. Coba kalau 50 waktu. Ya, yang mengantin baru suami istri belum sempat mandi udah datang waktu lagi. Ya, tak sempat kelon. Ya, 50 waktu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat. Dia mendapatkan pahala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah atas kebaikan yang dilaksanakannya. Laha ma kasab wa 'alaiha maktasabat. Dan dia mendapatkan, ya, kejahatan, ada seksa ataupun azab karena kejahatan yang diperbuatnya. Maka ketika Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Allah jawab na'am, iya. Apa itu dah? Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Maka doa yang terbaik adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, la tu'akhidna, janganlah engkau azab kami. Ya, la tu'akhidna in nasina, jika kami lupa. Karena kita memang gentle, kita lupa, banyak lupa, kita akui lah, ya Allah saya lupa. Nah, maka disebutnya kan kita makhluk itu mansia. Mansia itu artinya, ya, bersifat lupa. Tahu? Wa kuntu nasyam mansia dalam surah Maryam. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansia. Bahasa Arab tuh mansia. Cuma orang-orang tua dulu susah nak cakap bahasa Arab manusia. Ya, maka kita ngakui Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lah terus macam mana Ustaz kalau ada yang berdoa itu, ya Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Itu sebenarnya yang terbaik adalah yang ikut Al-Qur'an. Ya. Kalau nusina itu kan ya mungkin ya boleh juga, tapi artinya ya lebih betul inasina, gentle, ngakui. Nabi Adam bapak kita pun ngakui Rabbana dzolamna. Kalau menurut logik yang betul kan Rabbana dzulimna toh. Ya. Tapi kenapa Nabi Adam tetap mengatakan Rabbana dzolamna, ya Tuhan kami telah menganiaya, bukan dianiaya. Ya. Demikian juga kalau ini Allahumma dzakirna minhuma nasina. Kalau nusina itu artinya kita menuduh setan. Nah, setan kok dituduh salah. Memang aku buat salah kok, kata setan. Ya, kalau kita menuduh setan itu awak ini gara-gara awak kan aku ini masuk neraka. Ya setan akan menjawab, sudah mempersiapkan jawaban dia. Engkau kenapa nyalahkan aku? Salahkan dirimu sendiri. Kan kamu udah diberitahu sama Allah bahwasanya aku musuhmu yang nyata. Tapi kenapa engkau ikut aku? Lah itu karena engkau bisikkan. Lah aku kan hanya bisikkan saja, bukan menyuruh toh. Bukan apa? Bukan memaksa kamu. Ayo kalau kamu pergi ke masjid aku parang kepalamu. Tak ada kan? Setan hanya waswisu fi sudurinas. Kenapa diikut? Salah siapa? Salah setan. Kalau setan kita salahkan, setan sudah menyiapkan jawabannya. Maka tak guna kita menyalahkan setan. Yang betul adalah ya kita gentle, ngaku ya Allah kami lupa, ya Rabbana la tu'akhidna in nasina.
Ya, jadi itu susunan doa yang ikut Al-Quran adalah nasina, bukan nusina. Ya, walaupun nusina mengikuti menurut logik betul, tapi karena orang kita ini suka menyalahkan orang lain gitu loh. Ya, tapi kalau Nabi Adam kan gentle, bukan nyalahkan iblis. Gara-gara engkau ini iblis, ya, aku dikeluarkan dari surga. Ya, nah, kita salahkan iblis tak guna. Macam kita menggarami air laut, bawa garam satu goni. Nak buat apa? Nak untuk garami air laut. Sia-sia kata? Sia-sia air laut itu tak digaram pun belum udah masin. Silahkan. Oh, belum. Oh. Jadi yang betul Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Tuhan kami, janganlah engkau berikan azab kepada kami jika kami lupa atau berbuat salah. Au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina. Allah kata, na'am, iya. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Seperti orang-orang Bani Israel, ya, diwajibkan sholat 50 waktu. Kami tak sanggup ya Allah, ya. Maka itu kata Allah, na'am, iya, ya, sehingga diringankan oleh Allah. Barang siapa menunaikan sholat 5 waktu, Allah akan berikan pahala sama dengan sholat 50 waktu. Untungnya tak untung kita menjadi umat Muhammad nih. Untung 5 waktu diberi pahala 50 waktu itu loh. Ya, itu pun berat, 5 waktu pun berat. Ya Allah, kebangetan le orang mikir. Ya. Nah, jadi la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah kata, "Na'am." Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah Engkau ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna. Allah menjawab, "Ya, na'am." Ya. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunkanlah kami. Allah jawab, na'am. Warhamna, berikanlah rahmat kepada kami, kasihanilah kami. Allah jawab, na'am. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Allah jawab, na'am. Itu yang sangat menggembirakan bagi Nabi. Ya. Maka banyakkan baca doa itu ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tak hafal, kalau tak hafal jaga berjamaah aja, nanti imam baca kita tinggal amin, amin, amin pun serupa dengan yang membaca doa itu. Masya Allah, ya. Untung kata untung kita ya, amalan yang sedikit tapi Allah berikan pahala yang besar. Ya, dan ini jalan keluarnya untuk kita menghadapi berbagai bencana, berbagai musibah, berbagai huru-hara yang makin hari kita makin diliputi dunia ini dengan berbagai ya peringatan yang datang dari supaya kita sadar diri, supaya kita kembali ke pangkal jalan. Jadi hadirin dan hadirat para petualang, karena setiap kita sadari ataupun kita tak sadar, kita sedang berpetualang dari Allah, kita datang kepada Allah, kita kembali. Maka sepanjang kita dalam hidup di dunia ini, ya dekatilah Allah supaya kita jalan selamat, tak ada lain cara. Banyakkanlah kita mengingati Allah, terutama zikir, banyakkanlah zikir, ya, terutama sekali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sehingga mempersiapkan ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bencana yang begitu dahsyat sampai 3 tahun, ya, kekeringan, semua makanan tak ada yang nak dimakan. Tapi bagi orang yang beriman, zikir itu cukup menjadi makanan. Ya, buktinya
Nabi Yunus 40 hari 40 malam berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengakui salah silap dia, ya, masih dijaga oleh Allah walaupun tidak ada oksigen, tak ada makanan, tak ada minuman, 40 hari 40 malam, ya, sampai kemudian Allah selamatkan, ya, dikeluarkan dari perut ikan. Karena banyaknya zikir kepada Allah. Sekiranya Nabi Yunus tidak zikir kepada Allah, niscaya akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ya, jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati berkati Allah. Inilah apa yang boleh sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu adalah kiranya memberi manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Dan yang jelas, ya, jadikanlah masjid kita ini sebagai markas untuk menyatuhatikan umat Islam, ya, supaya umat Islam ini ada kekuatan, dilindungi oleh Allah dari segala musibah, segala bencana, segala huru hara yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman, ya, berhadapan dengan fitnah-fitnah Masihid Dajjal, berhadapan dengan pahaman-pahaman yang sesat. Itu semuanya adalah merupakan satu bencana yang menimpa di akhir zaman pada umat Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufik. Amin Allahumma amin. Mari kita baca, ya Tawwab, ya Allah yang menerima tobat, tuba alaina, terimalah tobat kami, warhamna, kasihanilah kami, wangturilena, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wanzur ilaina, warhamna, wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadwai wa batihali syahidun li biftiqari. Bersama, ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wanzur ilaina, warhamna, wanzur ilaina. Falihada sirri ad'u fi asari wa asari, ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari. Bersama, ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wanzur ilaina, warhamna, wanzur ilaina. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali, wa bima qad hala qalbi min humumi wa istighali. Ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wanzur ilaina, warhamna, wanzur ilaina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Dawam ya subhanakallahumma tahiyatu ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.